Zulaika duduk di apartemennya yang mewah di pusat kota Jakarta, menghabiskan malam dengan sibuk menyiapkan konten untuk akun TikTok dan Bigo miliknya. Di depan cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu terang, ia merapikan riasannya, memastikan setiap sudut wajahnya tampak sempurna. Ia tahu betul bahwa para pengikutnya mengharapkan yang terbaik darinya, terutama ketika ia tampil dengan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Zulaika adalah seorang TikTokers dan Bigo live streamer yang terkenal, dan ia sangat menikmati sorotan dari ribuan penggemarnya. "Aku butuh saweran lebih banyak malam ini," gumamnya sambil menambahkan lipstik merah di bibirnya. Setiap malam, Zulaika tampil di depan kamera, menari dengan gemulai, berbicara manja, dan sesekali menggoda para penonton untuk mendapatkan saweran yang lebih banyak. Uang terus mengalir masuk, dan ia semakin larut dalam kehidupan yang serba gemerlap ini. Baginya, ini adalah cara tercepat untuk mencapai kekayaan tanpa perlu bekerja keras seperti kebanyakan orang. Namun di balik semua itu, ada perasaan kosong yang selalu menghantui Zulaika. Setiap kali kamera dimatikan dan lampu-lampu studio padam, ia kembali merasa hampa. Rasa puas yang ia dapatkan dari saweran dan pujian pengikutnya hanya sementara. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pada suatu pagi, setelah malam yang panjang dan melelahkan, Zulaika mendapat notifikasi dari salah satu selebgram yang ia ikuti di media sosial. Selebgram itu mengadakan giveaway dengan hadiah utama berupa perjalanan umroh gratis. Zulaika yang tak pernah terpikirkan untuk melakukan umroh sebelumnya, tertarik hanya karena hadiah itu tampak begitu eksklusif dan menarik untuk dipamerkan kepada pengikutnya. Ia lalu ikut serta dalam giveaway tersebut tanpa banyak berpikir, hanya mengisi beberapa data pribadi dan memposting tentang giveaway itu di akun-akun media sosialnya. Setelah itu, ia melupakan hal tersebut, kembali sibuk dengan rutinitasnya sehari-hari. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Zulaika berjalan seperti biasa. Hingga suatu pagi, ia terbangun dengan suara notifikasi yang berulang-ulang dari ponselnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia membuka pesan-pesan yang masuk dan terkejut melihat namanya disebut sebagai pemenang hadiah utama giveaway tersebut. Ia telah memenangkan umroh gratis. Zulaika langsung melonjak dari tempat tidurnya, hampir tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ia berteriak kegirangan, langsung membayangkan bagaimana konten yang akan ia buat di Mekah akan meledak dan membuatnya semakin terkenal. Ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa, pikirnya, tanpa pernah membayangkan makna spiritual di balik perjalanan tersebut. Hari yang dinantikan pun tiba. Zulaika terbang ke Arab Saudi dengan hati penuh antusias. Saat pesawat mendarat di Bandara King Abdulaziz di Jeddah, ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Setelah melalui proses imigrasi dan pemeriksaan, ia melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Perjalanan itu terasa surreal baginya. Jalan-jalan besar yang dipenuhi oleh jamaah dari berbagai penjuru dunia, bangunan-bangunan modern yang berdiri kokoh di antara bukit-bukit, dan yang paling penting, Masjidil Haram yang begitu megah. Zulaika tiba di hotelnya, yang terletak tidak jauh dari Masjidil Haram. Tanpa membuang waktu, ia segera mengenakan pakaian yang telah disiapkan. Sebuah abaya yang elegan namun tetap menonjolkan kecantikannya. Ia merasa seperti seorang selebriti di tengah lautan manusia yang semuanya datang untuk satu tujuan, beribadah. Saat ia memasuki Masjidil Haram untuk pertama kalinya, Zulaika merasa terpesona oleh kemegahan Ka'bah. Namun perasaan kagum itu dengan cepat tergantikan oleh keinginan kuat untuk segera mengambil gambar dan video. Ia ingin memastikan setiap momen terekam dengan sempurna agar bisa dipamerkan di media sosial. Di tengah-tengah keramaian jamaah yang sedang khusyuk beribadah, Zulaika sibuk mencari angle yang tepat untuk selfie. Namun ada sesuatu yang mulai terasa aneh saat Zulaika mendekati Ka'bah. Udara yang biasanya panas mendadak terasa dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasakan kegelisahan yang tak biasa, seolah ada mata-mata yang mengawasinya dari kejauhan. Tapi Zulaika mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin ini hanya perasaan gugup karena berada di tempat yang sangat suci,
pikirnya. Ketika malam tiba, Zulaika memutuskan untuk melakukan tawaf. Di bawah langit malam yang cerah, ia melangkah bersama ribuan jamaah lainnya. Meski begitu, hatinya tidak benar-benar hadir dalam ibadah tersebut. Ia lebih fokus pada kamera ponsel yang disembunyikan di balik abayanya, merekam setiap langkahnya untuk konten yang akan diunggah nanti. Setelah beberapa putaran tawaf, Zulaika merasa ada yang tidak beres. Lidahnya mulai terasa gatal, seolah ada ribuan semut yang merayap di sana. Rasa gatal itu semakin menjadi, membuatnya ingin meludah. Zulaika mencoba menahan diri, tetapi rasa tidak nyaman itu semakin parah. Hingga akhirnya, di depan Ka'bah, ia tidak bisa lagi menahan dan meludah sembarangan. Sesaat setelah ia meludah, suasana di sekitar Ka'bah yang semula tenang dan penuh kedamaian berubah drastis. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pakaian ihram orang-orang berkibar. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi mendung, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Zulaika merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa wajah-wajah jamaah yang sedang beribadah kini berubah menjadi penuh kemarahan. Ketakutan semakin menyelimuti Zulaika. Ia berusaha melangkah mundur, namun kakinya seakan tertanam di tanah. Tiba-tiba ia merasakan tarikan yang sangat kuat pada lidahnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menjerit keras. Namun jeritannya terendam oleh suara gemuruh yang semakin keras. Di hadapannya muncul sosok yang menakutkan, malaikat Israel. Wajahnya tak terlihat jelas, namun auranya begitu mencekam. Zulaika tahu ini bukan manusia. Sosok itu mendekat tanpa sepatah kata pun, dan dengan kekuatan yang tak terlukiskan, ia menarik lidah Zulaika dengan paksa. Lidah yang dulu sering ia gunakan untuk hal-hal yang tidak pantas, kini ditarik keluar dengan paksa, seolah-olah dicabut dari akar kehidupan. Zulaika mencoba melawan, namun tubuhnya tak berdaya. Pandangannya mulai mengabur, sementara rasa sakit yang tak tertahankan terus menyiksanya. Di tengah rasa sakit itu, ia mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari para jemaah yang masih melaksanakan tawaf. Suara itu yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti suara penghakiman bagi Zulaika. Namun semuanya menjadi gelap. Zulaika merasakan lidahnya tercabut sepenuhnya dari mulutnya. Darah mengalir deras, mengotori lantai suci di depan Ka'bah. Pandangannya perlahan memudar, dan ia jatuh terjerambab di lantai masjid yang dingin. Zulaika membuka matanya, namun dunia di sekelilingnya tampak berbeda. Semuanya gelap dan suram, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Ia merasa terjebak dalam kegelapan abadi. Lidahnya sudah tidak ada, dan ia merasa kehilangan suara untuk berteriak atau meminta tolong. Dalam kegelapan itu, ia bisa mendengar suara batinnya sendiri, penuh penyesalan. Zulaika menyadari bahwa ia telah melakukan dosa besar, bukan hanya karena meludah sembarangan di tempat suci, tetapi karena hidup yang penuh dengan kesia-siaan dan dosa. Penyesalan itu begitu mendalam, tetapi semuanya sudah terlambat. Malaikat Israel telah datang dan tak ada jalan kembali. Zulaika hanya bisa menangis dalam kesunyian, berharap ada kesempatan kedua yang tak pernah akan datang. Di Mekah, tubuh Zulaika ditemukan tak bernyawa oleh para jemaah yang tengah beribadah. Wajahnya tampak penuh penderitaan, dengan mulut terbuka lebar namun tak ada suara yang keluar. Lidahnya yang tak lagi ada menjadi bukti nyata dari azab yang ia terima. Berita tentang kematian tragis Zulaika dengan cepat menyebar di media sosial. Orang-orang yang mengenalnya terkejut dan tak percaya. Namun mereka yang tahu cara hidup Zulaika mulai mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Konten-konten yang dulu dipenuhi dengan pujian dan saweran kini berubah menjadi doa dan nasihat. Zulaika membuka matanya, tetapi dunia di sekelilingnya berubah menjadi kekosongan yang gelap dan menakutkan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang pekat dan dingin. Ia mencoba berbicara, mencoba memanggil seseorang, siapapun, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia meraba-raba mulutnya dan dengan ngeri, ia merasakan bahwa lidahnya benar-benar telah hilang. Mulutnya kini hanya lubang yang kosong, tanpa suara dan tanpa ekspresi.
Panik mulai merayap dalam dirinya. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Zulaika berusaha mencari jalan keluar, meraba-raba sekelilingnya, tetapi yang ditemukan hanyalah kekosongan. Setiap langkah yang ia ambil hanya membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan, seolah-olah ia berjalan di tempat tanpa akhir. Waktu terasa melambat dan Zulaika tidak tahu sudah berapa lama ia terjebak di sana. Ketika harapan hampir sepenuhnya hilang, ia mendengar suara yang aneh. Bukan suara manusia, melainkan bisikan yang menggema dari segala arah. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami, tetapi intonasinya penuh dengan ancaman dan ketakutan. Tiba-tiba, di hadapannya, bayang-bayangan mulai muncul dari kegelapan. Mereka tampak seperti sosok-sosok samar, tanpa wajah, tanpa identitas. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya, bergerak perlahan namun pasti, semakin dekat dengan setiap detik yang berlalu. Zulaika ingin berlari, tetapi kakinya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri di tempat, gemetaran ketakutan, sementara bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Ketika bayangan-bayangan itu hampir menyentuhnya, Zulaika merasakan dingin yang menusuk tulang. Sosok-sosok itu mulai berbisik lebih keras. Suaranya semakin jelas namun tetap tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu menyerangnya, menjengkram tubuhnya dengan tangan-tangan yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata. Zulaika merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya dicabik-cabik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah penderitaan itu, Zulaika melihat kilasan-kilasan masa lalunya. Setiap tindakan dosa yang pernah ia lakukan, setiap penghinaan terhadap orang lain, setiap saat ia menggadaikan harga diri demi uang dan ketenaran, semua itu muncul di hadapannya, terputar seperti film yang tak berujung. Ia menyaksikan bagaimana ia menghabiskan hidupnya dalam kesia-siaan, mengejar kepuasan duniawi yang tidak pernah bisa memuaskannya. Zulaika mencoba menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya mulut yang terbuka lebar, tanpa lidah, tanpa kata-kata. Di saat itulah ia menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah akibat dari dosa-dosanya. Bahwa hidupnya yang penuh dengan kesombongan, pamer, dan ketidakpedulian telah membawa dirinya ke dalam azab yang mengerikan ini. Di tengah-tengah kegelapan, tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan. Zulaika menoleh ke arah cahaya itu dengan harapan, berpikir bahwa mungkin itu adalah jalan keluar. Namun ketika cahaya itu semakin dekat, ia menyadari bahwa itu bukan cahaya yang membawa kedamaian. Sebaliknya, cahaya itu membawa panas yang tak tertahankan, seperti api yang menyala-nyala. Api itu mengelilingi dirinya, membakar setiap bagian dari tubuhnya. Tetapi anehnya ia tidak mati. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menyiksa. Namun Zulaika tidak bisa lari dari itu. Ia merasa seolah-olah tubuhnya terperangkap dalam kobaran api yang tak pernah padam, terus membakar tanpa henti. Wajah-wajah yang dikenalnya mulai muncul dari dalam api. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia sakiti, pernah ia rendahkan, dan mereka menatapnya dengan pandangan penuh amarah. Suara-suara mereka menggema di telinganya, menyalahkan dirinya atas setiap perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Suara-suara itu semakin keras, semakin mendominasi, hingga Zulaika merasa telinganya akan pecah. Di tengah-tengah penderitaan itu, Zulaika akhirnya menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Ini adalah hukuman yang tak terhindarkan dan tidak ada jalan keluar. Kegelapan ini, rasa sakit ini akan menjadi temannya untuk selamanya. Ia telah kehilangan kesempatan untuk bertobat, kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak berujung, terperangkap dalam kegelapan dan api yang terus menyiksanya. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadaran sepenuhnya menghilang, Zulaika melihat sebuah pintu yang samar-samar terbuka di kejauhan. Di balik pintu itu, ia melihat sekilas cahaya yang hangat dan damai. Namun ketika ia mencoba bergerak ke arah pintu itu, sosok malaikat Izrail muncul kembali, menutup pintu tersebut dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Pintu itu tertutup rapat, meninggalkan Zulaika dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya.
Zulaika mencoba berteriak untuk terakhir kalinya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya yang hilang menjadi simbol bisu dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ia hanya bisa merasakan dingin yang semakin dalam, api yang semakin panas, dan kegelapan yang menelannya sepenuhnya. Di dunia nyata, berita tentang kematian Zulaika menjadi viral. Orang-orang membicarakan kepergiannya yang mendadak dan misterius, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam Ka'bah. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah peringatan bagi mereka yang hidup dengan cara yang tidak benar, bahwa tempat suci seperti Ka'bah adalah tempat yang tidak boleh dinodai dengan kesombongan dan dosa. Namun bagi Zulaika semuanya sudah terlambat. Ia telah kehilangan segalanya, kehidupan, kesempatan untuk bertobat, dan bahkan suara untuk berteriak meminta maaf. Yang tersisa hanyalah penyesalan abadi, terperangkap dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Maka kisah Zulaika menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya, bahwa ketenaran, uang, dan kepuasan duniawi hanyalah ilusi yang dapat membawa kita jauh dari jalan yang benar. Dan bahwa dosa, betapapun kecilnya, dapat membawa kita ke dalam kegelapan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Zulaika yang pernah bersinar di dunia maya, kini tenggelam dalam kegelapan abadi tanpa jalan kembali.